Jadi rincian kebenaran husnudzon itu bagaimana? Maka disebutkan dalam kitab ini, wa ghayatu husnidzanni bil muslimin. Puncaknya atau tujuan akhir daripada berbaik sangka kepada orang-orang muslim. Jadi kalau kita baik sangka sama orang-orang muslim, saudara, nah ini tujuan akhirnya apa? An la ta'taqida syarra bi syai'in min af'alihim. Bahwasanya kamu tidak meyakinkan. Jadi kamu tidak yakin atau tidak meyakinkan, ya, menetapkan suatu keburukan pisain pada sesuatu min af'alihim, dari perbuatan-perbuatan mereka. Jadi kita nggak yakin, Pak. Jadi orang yang husnudzon itu puncaknya itu dia nggak meyakinkan ada keburukan pada perbuatan mereka. Itu namanya husnudzon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Faqala azza min qa'il fi kitabihil aziz, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad-du'a ila al-huda wad-dilalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi was-sawabih. الفاتحة على نية القبول وتمام كل السول والمأمول وعلى الصلاح الشان ظاهرا وباطنا وأن الله تعالى الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم إلى أرواح العلماء العاملين والمصنفين المخلصين والمجاهدين الطاهرين في سبيل الله رب العالمين وجميع الملائكة المقربين. ثم إلى الروح المؤلفين الكتاب للإمام العارف بالله قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحجاج الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله تعالى يقبل الجميع ويسلو شأن الجميع ويعفو عن الجميع وعلى نية جلبة لكل خير جانبة لكل شر حاصلة لكل مقصود دافعة لكل بلاء وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Rabbi gfir lana wa liwalidina amin. Saudara-saudara jamaah Majlis Zikir wa Ta'lim Musalla Al-Ihsan yang saya muliakan, segenap jajaran pengurus Musalla Al-Ihsan, Bapak Haji Usman yang saya muliakan, dan seluruh jamaah saudara-saudara yang hadir pada malam ini, para pencinta ilmu yang insya Allah selalu dirahmati, dimuliakan, dicintai dan diridhoi Allah Jalla Jalaluh. Kita bersyukur kepada Allah di malam ini kita berkumpul bermuajahah menjalankan aktivitas rutin kita di dalam mencari ilmu, yang tentu semua ini adalah karena nikmat serta izin inayah yang diberikan Allah kepada kita. Dan tentu semua kita niatkan dari hal itu untuk mengharapkan ridha dan kasih sayang Allah dan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat insya Allah. Saudara, kita lanjut kembali kajian kitab kita, yaitu Risalatul Mu'awanah
wal mudhahara wal muwazzarah lirragibina fi suluki tariqil akhirah. Pada kesempatan minggu yang lalu kita membahas tentang fasal yang menerangkan hak seorang muslim pada muslim lainnya, yaitu menjenguk orang sakit, ya, muslim yang sakit, dan itu sudah kita tuntaskan bahasannya. Kemudian berikutnya kita bahas juga kemarin itu tentang masalah husnudzan dan suudzon, ya. Ya, kita bahas itu, dan itu belum tuntas kita bahas, ya, belum tuntas. Ya, baik, saya akan ulangi apa yang kemarin kita bahas, ya, sedikit di mutola'ah pada bait terakhir kita bahas kemarin. Nanti baru nyambung pada bahasan kita malam ini, ya. Saya bacakan dulu, kalau yang punya kitab ya mohon disimak, dilihat. Yang belum ada barisnya ya dibariskan. Udah ada barisnya belum? Ya, nanti disimak saja bacaan saya di sini. Ya, saya ulangi dari awal itu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa 'alaika bi husnidz dhanni bi jami'il muslimin wahdhar an tusi'adz dhanna bihim. Wa qala alaihi salatu wassalam khaslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair, husnu dhanni billah wa husnu dhanni bi'ibadillah, wa khaslatani laisa fawqahuma syai'un minas syarri, su'u dhanni billah wa su'u dhanni bi'ibadillah, wa ghayatu husni dhanni bil muslimin an la ta'taqida syarra bi syai'in min af'alihim wa aqwalihim wa anta tajidu lahu muhmalan minal khair fa illam tajid lahu muhmalan fihi kal ma'asi fa nihayatu husni dhanni bimurtakibiha an tanhahum anha wa tadhunnu bihim anna imanahum yahmiluhum alal intihai anha wa tarkil israri alaiha bitawbati minha. Wa ghayatu su'udhanni billah, wa ghayatu su'udhanni bil muslimin an ta'taqida su'a fi af'alihim wa aqwalihim allati zahiruha al khair, wa mithalu dhalik an tara musliman yukthiru as-salata was-sadaqata wat-tilawata fatadhunnu bihi annahu ma fa'ala dhalik illa mura'iyan linnasi wa hirsan 'alal mali wal jah, wa hadha adh-dhannu al-fasidu la yasduru illa min dhi tawiyatin khabithatin wa huwa min akhlaqil munafiqin, wa qad qala Allah ta'ala fi wasfihim innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala wa yura'una an-nas ila akhir al-ayat yarmunahum birriya'i, wa qala alaihi salatu wassalam aktsiru min dzikrillah hatta yakulal munafiqun innahum mura'un. Ya, sampai situ saudara. Nah, kita bahas wa alaika, dan mesti kepadamu, bi husnidz dhanni, berhusnudzan, berbaik sangka, bi jami'il muslimin, kepada seluruh orang-orang muslim, wahdhar an tusi'adz dhanna bihim, dan takutlah atau berhati-hatilah kamu an tusi'adz dhanna bihim, bahwa kamu buruk sangka dengan mereka. Nah, jadi kita disuruh waspada, hati-hati kalau kita buruk sangka dengan orang-orang muslim. Wa qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khaslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair, ada dua perkara yang tidak ada yang melebihi dari keduanya akan suatu kebaikan. Husnudhanni billah, yang pertama adalah berbaik sangka kepada Allah, wa husnudhanni bi'ibadillah, dan berbaik sangka kepada hamba-hamba Allah. Nah, ini dua perkara yang tidak akan pernah dikalahkan kebaikannya oleh perkara apapun.
Jadi kalau kita sudah mampu mewujudkan dua perkara kebaikan yang diperintah Rasul ini, maka yakinlah perkara-perkara kebaikan yang lainnya akan mengikuti kita. Tapi jangan pernah kita berpikir di saat kita melakukan kebaikan yang lain, sementara dua kebaikan yang menjadi modal utama, yang menjadi sumber utama kebaikan kita tidak ada. Ya, kita tidak ada di situ. Artinya tidak pernah kita melakukan dua perkara itu, melainkan kita melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Maka sudah dipastikan bahwa ketika manusia melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, sementara meninggalkan dua kebaikan utama ini, yakni husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Baik sangka kepada Allah enggak ada, baik sangka kepada manusia enggak ada, maka dianggap dusta, bahkan dianggap kita itu bohong di dalam melakukan perkara kebaikan yang lain. Karena ini sumber utama, nggak bisa dikalahkan oleh kebaikan yang lain. Maka itu, ini kalau ini ada dalam kehidupan setiap muslim, akan menghantarkan kebaikan-kebaikan yang lainnya dalam kehidupan mereka, yaitu husnudzan kepada Allah, husnudzan kepada hamba-hamba Allah. Nah, begitu sebaliknya, saudara. Wa khoslatani laisa fawqahuma syai'un minas syarri. Ada dua perkara juga yang tidak ada yang melebihi dua perkara ini dari keburukannya, yaitu su'udhanni billah, buruk sangka kepada Allah, wa su'udhanni bi ibadillah, dan buruk sangka kepada hamba-hamba Allah. Nah, jadi saudara yang dirahmati Allah, ini kalau orang sini bilang nih, ya bahasa Haji Usman nih, apa ya, biang keroknya keburukan gitu. Jadi bapak moyangnya keburukannya di sini nih, ya, di sini nih bapak moyangnya keburukan. Jadi kalau orang berbuat buruk di saat dia melakukan suudzon kepada Allah dan suudzon kepada manusia, itu udah biangnya keburukan dia lakukan gitu. Maka ketika dia sudah bisa melakukan ini, saudara, buruk sangka kepada Allah dan buruk sangka kepada manusia akan membawa keburuk sangkaan lagi, artinya keburukan-keburukan yang lain dalam kehidupan mereka. Tuh. Jadi makanya penting, saudara, dua hal yang disebutkan Nabi ini. Nah, kemarin sudah kita ulas sebagiannya. Nah, baru kita ingin tahu kalau orang yang husnudzon itu apa cirinya, lalu bagaimana konsekuensi hidup mereka di saat husnudzon itu. Nah, jadi rincian kebenaran husnudzon itu bagaimana? Maka disebutkan dalam kitab ini, wa ghayatu husnidzanni bil muslimin. Puncaknya atau tujuan akhir daripada berbaik sangka kepada orang-orang muslim. Jadi kalau kita baik sangka sama orang-orang muslim, saudara, nah ini tujuan akhirnya apa? An la ta'taqida syarra bi syai'in min af'alihim. Bahwasanya kamu tidak meyakinkan. Jadi kamu tidak yakin atau tidak meyakinkan, ya, menetapkan suatu keburukan bisyai'in pada sesuatu min af'alihim, dari perbuatan-perbuatan mereka. Jadi kita nggak yakin, Pak. Jadi orang yang husnudzon itu puncaknya itu dia nggak meyakinkan ada keburukan pada perbuatan mereka. Itu namanya husnudzon. Ya, nggak meyakinkan kalau dia itu berbuat buruk dalam perbuatannya gitu. Yang namanya zonna itu kan menduga, ya, menduga. Jadi kalau orang-orang bilang dia itu begini, dia itu begitu, dia macam-macam, bagi orang yang husnudzon dia nggak yakin kalau dia berbuat seperti itu, dia nggak yakin gitu. Kan baru dugaan. Orang yang melaporkan kepada kita juga baru sekedar dugaan, saudara. Belum dia buktikan dengan faktanya dan seterusnya. Kalaupun memang terjadi fakta keburukan pada saudara kita, dan itu pun bukan harus kita omongin, bukan harus kita ghibah gitu. Tapi yang bagus itu kita dakwahi mereka. Nah, jadi kalau ada orang yang mengadukan sesuatu perkara tentang keburukan orang lain yang baru menduga-duga, kita mendapatkan itu, kita pun menduga juga. Maka saat kita memiliki husnudzan, kita tidak meyakinkan kalau mereka berbuat seperti apa yang diduga itu. Bisa nggak seperti itu, saudara? Ya. Nah, jadi kalau kita nggak tahu, saudara, ya, ini puncaknya kita jangan meyakinkan
atas dugaan-dugaan perbuatan buruk dia, karena baru menduga saja. Misalnya ada orang datang ke rumah antum, saudara, pakaiannya compang-camping, ya, bajunya beset-beset, itu artinya pada rusak lah gitu. Datang ke rumah antum, dia ngucapin assalamualaikum, itu kata dia. Apa kata kita? Ya, tukang minta-minta ini mah. Nggak boleh begitu, saudara. Nggak boleh begitu. Walaupun ciri khas tukang minta-minta seperti itu. Walaupun ya, di saat kita sudah suudzon kepada dia bahwa dia tukang minta-minta, bahkan ada sesuatu yang pengen dia pinjam kepada kita, udah suudzon duluan. Dan hal yang itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya, saudara. Jadi kalau ada orang datang ke rumah antum pakaian compang-camping, ngucap salam begitu, jangan lantas fokus tukang minta-minta atau mau minjem duit, jangan. Terima saja dia sebagai tamu kita. Anggap dia tamu kita yang terhormat. Memang kita diajarkan Rasulullah untuk memuliakan tamu, sekalipun salamnya seperti itu, ya, compang-camping. Begitu dia assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Bapak ada di rumah? Begini Pak, saya kebetulan diamanahkan oleh majikan saya memberikan sesuatu kepada Bapak, karena kebetulan majikan saya kena gusuran. Masya Allah. Coba lihat, tadi suudzon dia, ya, tapi Allah tahu, ya, ternyata Bapak rasanya uang ini ketinggalan di rumah majikan saya. Barusan saya ditelepon oleh majikan saya untuk balik kembali ke rumah. Rasanya tidak jadi untuk diberikan ke Bapak. Pulang lagi dia. Rupanya apa? Lu sih tadi suudzon, bilangnya tukang minta-minta, dibalas sama Allah. Jadinya dia bawa duit, jadi nggak bawa duit. Itu karena suudzon. Kalau orang husnudzon dibuktikan sama Allah, pasti dibuktikan sama Allah, dan itu menjadi doa. Makanya ada keterangan ulama, husnudzon itu merupakan doa, saudara. Doa, saudara. Husnudzon, ya, husnudzon itu merupakan doa. Jadi kalau kita banyak husnudzon, berarti kita banyak berdoa. Dan ending daripada husnudzon itu akan dikembalikan Allah kepada kita. Jadi apa yang kita baik sangkakan itu terpulang kepada kita, saudara. Terpulangnya kepada kita. Masya Allah. Nah, itu hikmah orang yang berbaik sangka. Ada orang bawa mobil Alphard, pakai dasi, jas, necis, datang ke rumah kita dengan salam yang gagah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka pintu. Wah, orang penting datang. Silakan Pak, dihormati oleh kita. Kita sudah menduga orang penting ini. Orang penting. Dari pakaiannya dia menilai penting. Ya, orang penting ini. Dia nggak tahu nih orang mau berbuat jahat sama dia. Dia mau berbuat jahat sama dia. Tapi karena antum husnudzon, boleh jadi orang yang tadi mau jahat nggak jadi. Karena husnudzon tadi. Tapi kalau antum mencurigai atau suudzon pada orang yang pakai baju apa namanya? Yang tadi itu baju yang dasi, jas, ya kita udah ini ujung-ujungnya nih ada sesuatu nih. Udah bener itu. Bener, nanti bakal dibuktikan itu sama kita. Kalau waspada sama suudzon itu beda-beda dikit, Ustaz. Waspada itu lain, waspada lain lagi, waspada. Kalau waspada itu kan sifatnya apa? Penjagaan. Waspada. Ya, kalau waspada itu sifatnya penjagaan diri gitu. Kalau suudzon itu kembali semua kepada Allah. Kita lagi di motor, kita udah menduga-duga gitu. Jangan kita bilang menduga, kita jangan menduga gue dipepet bener. Sudah kita katakan orang itu baik, nggak akan pernah itu. Ya, itu nanti akan dia juga yang dia mau mepet kita jadi enggak itu. Itu kalau waspada jaga diri namanya, nggak apa-apa, waspada itu harus. Ya. Disamber karena hatinya udah suudzon duluan tadi, udah suudzon duluan jadi begitu. Ya. Nah, jadi saya kira penting ini saudara ya, untuk dapat kita renung ini ya, dapat kita renungi. Nah, jangan sampai kita banyak curiga dengan orang, suudzon dengan orang tuh jangan. Banyakin husnudzon aja lah, banyakin husnudzon. Saya juga sering bilang sama jamaah, terutama di kaum ibu-ibu, saya katakan, Bu,
kalau punya suami itu sering-sering husnudzon aja sama suaminya, percayalah sama suaminya, sandarkan kepada Allah. Kalau suaminya pergi kerja cari nafkah, ya Rabb, ya lindungi suami saya, berikan keberkahan dia. Kalau dia pulang malam jangan ada kata-kata jangan begitu. Ya. Karena boleh jadi apa yang menjadi kecurigaan kamu itu, kecurigaan seorang istri kepada suaminya dibuktikan itu. Dibuktikan. Tapi kalau dia husnudzon enggak. Ya biasanya kalau sang istri banyak husnudzon pada suami, maaf, yang tadinya suami pengen nikah lagi pakai enggak jadi itu. Enggak jadi itu. Karena banyak husnudzonnya dia. Jadi selalu ingat itu. Nah, jadi rata-rata kalau orang yang sering ya dia menikah lagi dan seterusnya itu biasanya banyak istrinya suudzon nama suaminya itu. Jadi jangan banyak suudzon, husnudzon aja. Makanya antum kalau pengen cepat dikabul sama Allah, nanti pulang ke rumah bilang gini, "Ma, suudzonin papa dong," gitu. Ntar dicepetin. Suudzonin papa gitu, dicepetin itu. Nah, jadi saling kepercayaan begitu ya. Nah, jadi husnudzon itu penting, saudara. Jadi jangan sampai sifat ini lepas dari kita orang-orang yang beriman gitu. Husnudzon. Lanjut. Jadi puncak husnudzon tadi, dia tidak meyakinkan ada keburukan dalam perbuatan saudaranya. Wa aqwalihim, dan juga dia tidak meyakinkan ada keburukan dalam perkataan mereka. Wa anta tajidu lahu muhmalan fil khair, sedang kamu dan kamu tidak menemukan, ya, tidak menemukan ada kemungkinan bagi orang itu dalam kebaikannya. Ya, jadi kalau kamu enggak menemukan bagi orang itu ada kebaikannya, ya, tidak bukan tidak menemukan, dan kamu menemukan bahwa orang itu banyak kebaikannya. Kamu temukan bahwa orang itu banyak kebaikannya. Itu juga termasuk puncak daripada husnudzon. Fa illam tajid lahu muhmalan fihi kal ma'asi, maka jika kamu tidak, sekalipun kamu tidak menemukan kepada saudaramu itu ada kebaikannya seperti banyak maksiatnya, maka hal itu juga jangan sampai kamu nyatakan. Jangan sampai dinyatakan, saudara. Akhirnya kalau kamu tidak menemukan kebaikan, dia berbuat maksiat, itu jangan sampai digibahkan juga. Lebih bagus kita dakwahi mereka, cegah kemungkaran mereka dalam kemaksiatan. Itu yang bagus, saudara. Jadi kalau kita tidak menemukan kebaikannya, kita lihat ada kemaksiatannya, maka saat itu kita harus tegur dia, hentikan daripada kebaikannya, keburukannya itu. Ya. Panihayatu husni dhanni bimurtakibiha, dan puncak atau tujuan akhir husnudzon kepada orang-orang muslim itu bimurtakibiha, dengan cara apa? Ya, dengan cara memberikan nasihat kepada orang itu, orang-orang yang katakan berbuat maksiat, misalnya berbuat maksiat kita tahu, maka puncaknya itu kita harus memberikan nasihat kepada orang itu. Dengan cara apa? Antanhahum anha, mencegah daripada perbuatan maksiatnya itu. Cegah. Jadi jangan sampai kita diemin, saudara, kalau ada orang berbuat maksiat depan kita itu. Ya. Jadi harus dicegah sama kita. Sebisa kita mencegahnya dengan apa? Kalau dia berbuat maksiat gitu. Ya, kita sabar lah dalam dakwah. Kalau dia galak, kita sabar gitu. Ya makanya kan pernah saya bercerita dulu ya, kisah-kisah orang-orang yang ya pokoknya selalu yakin ikhlas husnudzon nama Allah. Allah akan berikan yang terbaik bagi orang-orang yang husnudzon tadi. Ya, orang-orang yang husnudzon akan diberikan keterbaikan oleh Allah. Banyak kemaslahatan yang diberikan Allah bagi orang-orang yang husnudzon gitu ya. Banyak sekali. Itu kalau sama orang muslim, Pak, sama hamba. Bagaimana kalau sama Allah? Nah, ini kita paham dah kalau sama Allah. Jadi kalau kita diberikan sesuatu apapun oleh Allah, sedikit banyaknya, kecil besarnya, mesti kita syukuri. Jangan kita menduga-duga begini. Maksudnya kita suudzon sama Allah begini, ya Rabb, saya ibadah mulu, tiap malam saya bangun malam, belum lagi duhanya, belum lagi surah Waqiah saya baca, belum lagi tabarok tiap malam, belum lagi banyak deh fadilah-fadilah ayat yang saya baca, ya Rabb. Masa hidup saya dari dulu begini-begini aja? Enggak boleh begitu, saudara. Itu namanya dia sudah tidak ada kepercayaan dengan Allah. Iya.
Udah lebur dia dengan Allah. Kalau dia membaca waqiah, dia sholat duha, bukan untuk ditentukan sesuatu yang harta yang banyak dari Allah. Itu memang kebutuhan kita. Jangan dikaitkan sesuatu amalia kita terhadap apa yang kita inginkan. Jangan dikaitkan itu. Kerjakan saja. Apalagi kalau kita sudah menghitung-hitung, ini yang nggak boleh, saudara. Ini yang nggak boleh. Maaf, saudara. Jangan kita hitung-hitung. Nanti akhirnya ada penyesalan. Akhirnya apa? Ketika itu dia membanding-banding pada orang lain yang tidak melakukan kebaikan seperti halnya kita. Sehingga dia ngadu dengan Allah, ngadunya ngadu yang salah gitu. Ngadu sesuatu membandingkan yang keliru. Nanti pada akhirnya dia akan menyesali perbuatan baiknya. Nah, setan masuk di situ. Misalnya apa? Kita rajin ibadah, kita rajin berzikir, kita rajin taklim, kita rajin duha, kita rajin melakukan kebaikan yang diperintah. Tapi kita selalu kaitkan kepada rizki yang diberi oleh Allah. Ada tetangga kita, sholatnya enggak, ngajinya enggak, puasanya enggak, boro-boro dia mau baca Quran. Ya, boro-boro dia mau baca Quran. Kita tahu itu, tapi lancar aja rezekinya. Dia buka usaha, ada aja, maju aja. Di situ dia curiga, ya Rabb, kalau gitu kau lebih sayang dengan mereka daripada aku yang saat ini tekun taat kepada engkau. Saat itu kau berkata, kau sudah seudon dengan Allah. Kau tidak percaya dengan Allah. Kau kaitkan suatu amalia dan ibadah seolah-olah bahwa ibadah yang kamu lakukan itu untuk menarik sesuatu kekayaan dari Allah. Hati-hati saudara, kalau kita berbicara seperti itu kepada Allah, menunjukkan bahwa kita tidak percaya dengan Allah. Tidak percaya. Ibadah-ibadah saja, zikir-zikir saja. Jangan kita kaitkan begitu. Setan masuk tuh Pak, kalau udah begitu. Kata setan, bener, pulang. Omelin tuh Tuhanmu. Dia lebih sayang sama orang yang gak taat. Padahal agamanya sama sama ente, kata setan. Agamanya sama, dia muslim atau muslim. Kamu sholat, dia gak sholat. Kamu puasa, dia gak puasa. Padahal agamanya sama. Tapi lihat rizkinya, lihat rizkinya, melimpah ruah. Dagang apa saja maju, dagang apa saja. Lihat, kamu baru dagang segitu udah rugi, kemudian belum lagi pailit dan seterusnya. Rizkimu nggak ada. Kalau gitu mendingan ikutin jejak dia, jangan sholat, jangan puasa. Itu kata setan. Mulai itu hatinya, ya, hati orang tadi itu yang gak kuat imannya. Iyalah kalau begitu, besok gua nggak sholat, besok gua nggak puasa, besok gua nggak lakukan kebaikan-kebaikan. Dia ikutin tuh jejak orang tadi. Ternyata saudara, nah itu tadi, Allah nguji dia buka usaha, dia dagang seminggu, 2 minggu, lancar saudara, lancar dagangannya, lancar rizkinya. Apa dia bilang? Bener juga nih, mendingan kagak sholat rizki lancar, gitu dia bilang. Mendingan kagak ibadah rizki lancar. Terus ini lagi diistidrajkan tadi itu, sifat istidraj, ya, orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang akhirnya lupa dengan Allah. Itu karena apa saudara? Dia suudzon dengan Allah. Makanya sudahlah, kalau kita sudah diberikan sesuatu oleh Allah, sedikit banyaknya syukurin aja udah. Banyak kita bersyukur sama Allah. Memang kita begini adanya. Jangan kita menganggap bahwa Allah tuh nggak adil sama kita, jangan. Kadang-kadang seperti itu manusia bawaannya itu selalu curiga aja sama Allah. Allah aja dicurigain sama dia. Kadang-kadang konsep keadilan Allah tuh dia tuntut, Pak. Konsep keadilan Allah dia tuntut. Itu kadang-kadang manusia seperti itu. Iya. Katanya kau bersifat adil ya Rob. Bagaimana mau adil, kata dia. Anak saya banyak, rezeki saya seret mulu. Tapi ada orang yang anaknya dikit, rezekinya banyak aja. Berarti adilmu di mana ya Rob? Waduh. Yang begitu hamba udah keterlaluan tuh. Oh iya, udah mendekati pada kekufuran di situ sudah. Makanya kadang-kadang orang-orang yang begitu tuh harus dibarengi dengan apa? Dengan pembuktian. Ya, kalau udah dibuktikan baru dia akan, oh iya. Tapi Allah nguji iman semua manusia. Contohnya gini, dulu pernah ada orang menuntut keadilan Allah, saudara. Yang dia ketidakpercayaannya sama Allah tuh luar biasa. Tidak percaya dia dengan Allah. Kenapa? Allah tuh nggak adil, dia bilang. Kenapa? Dia ngelihat satu pohon labu, pohonnya itu nyengser ke bawah, tapi buah labunya gede-gede, saudara. Begitu lagi dia
lihat pohon beringin. Pohon beringin gede pohonnya, tapi buahnya kecil. Ini Allah nggak adil kata dia nih. Ada pohon yang kecil, buahnya gede. Ada pohon yang gede, buahnya kecil kata dia. Wah ini nggak adil Allah kalau begini nyiptain sesuatu nih. Nah, lalu dia berteduh di bawah pohon beringin, saudara. Ketika dia berteduh di bawah pohon beringin, tidur-tidur dah tuh ya. Karena angin sepoi-sepoi. Tiba-tiba beringin jatuh Pak, nimpa kepala dia. Bertak. Bangun dia, kaget. Begitu bangun, dia ambil tuh pohon beringin tadi, buah beringin tadi. Oh ini, kalau gitu engkau adil ya Rob. Engkau adil ya Rob. Andaikan buah beringin kayak buah labu, bagaimana urusan pala saya Rob? Jadi ketika dia begitu tertimpa sama dia bilang engkau adil ya Rob. Engkau adil katanya. Kalau sekiranya pohon beringin itu buahnya kayak labu, mungkin pecah pala saya Rob. Untung pohon beringin katanya buahnya kecil. Tuh, baru di situ dianggap Allah adil. Kalau udah menimpa dia baru disebut adil. Ada nggak begitu? Banyak orang-orang begitu, saudara. Ya, Pak Karman begitu. Jadi kalau Pak Karman dagang, ya laku nggak laku, jalanin aja. Itu namanya dagang. Ya, jangan sampai kita curiga sama Allah gitu. Jangan sampai. Kalau kita pokoknya melakukan apa saja, banyakin husnudzon sama Allah. Saya yakin apa yang kita lakukan Allah akan ridho dengan kita, saudara. Ya, nah itu puncaknya, puncak daripada husnudzon. Nah kemudian apa lagi saudara tadi? Ya, di samping kita melarang atau mencegah daripada perbuatan buruk orang yang kita lihat tadi, ya, wa tadhunnu bihim, dan kamu menduga terhadap mereka anna imanahum, bahwasanya iman mereka itu yahmiluhum, akan mendorong mereka alal intihai anha, untuk berhenti dari melakukan kemaksiatan. Kita husnudzonnya begitu Pak. Jadi ada orang berbuat jahat, kita jangan bilang begini, ya dia sampai mati juga perbuatan jahatnya terus-terusan. Nggak boleh tuh begitu Pak, hati-hati saudara, nggak boleh. Apalagi ada kata-kata nggak bakal tobat tuh orang, nggak bakal tobat, so tahu banget dia. Itu namanya udah suudzon. Bagusnya apa? Mungkin dia lagi khilaf, melakukan perbuatan salah. Satu saat pun insya Allah ada iman, dia punya hidayah dari Allah, punya mata, punya pendengaran, punya hati. Satu saat Allah akan buka semua itu. Mudah-mudahan dia mau tobat. Itu yang bagus Pak, orang mukmin. Jangan bilang nggak bakal dia bisa tobat. Nggak boleh begitu. Ada nggak orang-orang yang ngomong begitu saudara? Kalau menghukum seseorang gitu ya, yang sudah terlampau parah perbuatan jahatnya, ada nggak omongan begitu? Banyak saudara. Orang yang nggak punya iman pasti ngomongnya begitu. Tapi kalau orang punya iman, enggak. Nggak akan dia pernah ngomong begitu Pak. Kalau orang yang punya iman, nggak akan dia ngomong orang yang berbuat dosa itu, ya, dia akan mengatakan satu saat dia akan bertobat. Satu saat dia akan bertobat. Itu husnudzonnya kita. Jangan sampai kita bilang sama dia nggak bakal bisa bertobat. Itu salah. Nah, itu yang harus kita pahami, yang harus kita pikirkan, saudara. Begitu. Nah, jadi kalau kita melihat seseorang itu jangan memponis dia itu nggak bisa tobat, dia nggak bisa dikasih hidayah, jangan. Karena hak prerogatif yang memberi hidayah itu Allah, ya, yang mengampuni itu Allah, bukan kita. Kita sebagai manusia saja. Ya, itu tentang husnudzon. Nah, kalau suudzon balikannya saudara. Wa ghayatus suudzon billah. Maaf, wa ghayatus suudzon bil muslimin. Puncak daripada suudzon kepada orang-orang muslim kebalikannya. Anta'taqidas su'a bi af'alihim wa aqwalihim allati zahiruhal khair. Bahwasanya engkau meyakinkan di dalam perbuatan mereka dan perkataan mereka yang zahirnya, yang tampaknya itu, ya, perbuatan manusia yang tampaknya ada kebaikan, kamu telah meyakinkan buruknya. Nggak boleh. Jadi kalau ada orang zahirnya bagus Pak. Jangan kita meyakinkan tampak buruknya, jangan. Yang nggak kita tahu gitu. Kan bagus tuh dia, sholat bagus nggak sholat? Sering rajin ke musola, bagus nggak? Bagus. Sering rajin taklim, bagus nggak? Itu zahirnya dia. Namun jangan kita berkata begini. Ini contoh nih, dalam kitab ini dijelaskan. Kalau orang yang sudah suudzon, pada puncaknya itu, jangan orang jahat, orang baik aja dianggap nggak bagus sama dia. Dia selalu berkata begini, wa mithalu dzalik. Contohnya misalnya dari hal yang itu,
antara musliman yukthirus salata was sadaqata wat tilawata. Bahwasanya bahwa engkau melihat seorang muslim yukthirus salah, banyak salat. Kemudian apa lagi? Was sadaqah, banyak bersedekah. Wat tilawah, banyak baca Quran. Kita sering dengar lantunan ayat Quran di rumah dia. Kita lihat zahirnya dia sering ke masjid, ke musola. Kita lihat dia banyak ngaji, banyak sedekah. Karena kita punya hati yang suudzon sama dia, apa dia bilang? Fatadzunnu bihi, maka engkau itu menyangka dengannya, dengan apa yang dia perbuat itu, annahu ma fa'ala dzalik, apa yang dilakukan oleh saudaramu yang kau lihat tampak bagusnya, illa mura'iyan linnas wa hirsan 'alal mal wal jah. Apa kata kita? Ya, tuh dia melakukan hal yang demikian itu, dia omongin sama orang. Dia omongin sama orang, tahu nggak lo si Fulan tuh rajin sholat, rajin sedekah. Kalau lu lewat rumahnya sering dengar baca Quran kan, iya kan? Apa dia bilang? Tahu nggak? Nggak bakal dia melakukan itu kalau dia pengen dipuji orang, karena kerjanya pengen dipuji orang, karena pengen ria, kata dia begitu. Padahal dia ngelihat kebaikannya itu, tapi justru dia hukum dengan sifat keburukan, bahwa dia mengerjakan sholat karena untuk ria, untuk ujub, biar disebut orang alim, biar disebut orang soleh gitu. Dia baca Quran biar disebut rumah tangganya itu bagus dengan bacaan Quran, padahal dia nggak pernah tahu tentang itu, tapi dia udah menghukum. Itu namanya orang yang suudon. Puncak suudon itu meyakinkan zahir kebaikan orang dengan sifat keburukan. Itu namanya puncak suudon. Kayak jangan sampai kita suudon dengan orang-orang yang berbuat baik. Udah bagus aja dah dia mah. Bagus aja pokoknya. Orang yang berbuat sholat, puasa, zikir, semuanya bagus. Jangan kita suudon dengan dia. Itu puncak suudon, saudara. Maka kita tidak pernah ingin ya memiliki sifat seperti itu. Artinya yang selalu menghukum orang di dalam perkara kebaikannya. Tidak pernah kita ingin. Nah, itu semua dikatakan wa hadzal dzannul fasidu, dan ini semua adalah sangka yang rusak, prasangka yang rusak, la yasdur, yang tidak akan pernah timbul, ya, tidak akan pernah timbul, ya, tidak akan pernah timbul sangkaan itu illa min dzitawiyatin khabitha, kecuali dari hati orang yang memiliki hati yang busuk. Jadi kalau orang yang hatinya busuk tuh gampang nilai orang begitu. Orang kalau udah hatinya busuk, saudara, tahu busuk nanti? Nah, ini istilahnya khabitha itu jelek. Kalau bahasa saya busuk lah gitu ya. Hati orang kalau udah jelek tuh, orang berbuat baik aja salah sama dia. Salah, Pak. Ngapain tuh Pak Karman ngaji-ngaji tuh? Ngapain tuh? Paling juga ria, pengen dipuji tuh gitu. Ngapain tuh Haji Usman ngasih-ngasih kopi sama kiai? Paling juga pengen dibilang murid yang rajin sama guru, rajin hormat sama guru, misalnya begitu. Orang kalau ngelihat orang itu berbuat baik, udah seutuhnya begitu. Na'udzubillah. Makanya kalau ada orang bisa berbuat baik sama kita, alhamdulillah, doakan dia. Kita lihat saudara kita berbuat baik, alhamdulillah, semoga istiqomah dalam kebaikannya. Itu yang bagus, saudara. Jangan kita hukum dia. Jangan kita hukum bahwa dia itu akan melakukan ini, itu, dan seterusnya. Itu yang salah. Nah, ini kita lagi diajarkan, saudara, dalam kitab ini, supaya kita paham gitu, dan kita tahu ilmu agama dari Allah dan Rasulnya seperti itu. Ternyata itulah ajaran Allah dan Rasulnya. Ya, dikit lagi Pak, habisin, tinggal 2 bait lagi nih. Nah, yang seperti itu, saudara, wa huwa min akhlaqil munafiqin. Tuh. Yang demikian itu adalah bagian akhlaknya orang-orang munafik. Dia menghukum orang itu ria, ujub, takabur, munafik misalnya. Padahal dia sendiri adalah orang munafik. Wa qad qala Allah Ta'ala fi wasfihim, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka di dalam Al-Qur'an, ya, dalam surah An-Nisa ayat 142 Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu yukhadi'una Allah, mereka sedang menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, ya, sedang mereka
menipu diri mereka sendiri. Dia menipu Allah, padahal dia menipu diri mereka sendiri. Nah, kerjaannya apa saudara? Orang munafik itu kerjaannya disebutkan dalam Quran itu, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka ngerjain sholatnya males-malesan. Itu orang munafik. Jadi kalau dia ngerjain sholatnya males gitu, males. Itu ciri munafik saudara. Kalau dia sholat malas banget, bawaannya malas. Dia kerjain juga sih, malas bawaan. Jadi kalau ada hati antum terasa malas ketika dipanggil Allah melalui adzan, maka bersiap-siaplah, diri antum disebut munafik. Makanya kalau antum dengar adzan, saudara, di mana-mana kalau dengar adzan Allahu Akbar, kudu gembira. Hati kita kudu senang, gembira mendengar adzan karena kita mau berkomunikasi dengan Allah. Tapi kalau kita udah males dengar adzan, apalagi ada kata-kata begini nih, maaf, begitu adzan sampai Allahu Akbar, adzan mulu. Tadi adzan baru udah adzan lagi aja tuh. Itu orang munafik tuh. Ada nggak yang ngomong begitu? Ada nggak yang ngomong begitu? Ada saudara. Dia kesel banget sama adzan, kesel banget sama adzan. Nah itu tanda orang munafik. Sebutnya dia sholat, malasnya bukan main, malas dia sholat gitu, malas banget sama sholat. Jadi nggak pernah dia semangat untuk sholat. Itu munafik. Gimana? Kalau habis bepergian pulang pas sampai rumah pas zuhur, kita masih capek, itu kan kadang-kadang berat gitu ya. Itu termasuk. Kalaupun kita merasa letih lelah, kita jangan menghukum diri dengan kemalasan itu gitu. Lebih bagus kita segerakan. Kalaupun kita tidak, ya kita mohon nama Allah beristirahat sejenak gitu, itu lain. Tapi kalau kita malas banget ini udah adzan, itu nggak boleh begitu. Nah, itu udah ciri orang munafik saudara kalau begitu ya. Nah, sampai terakhir nih, sampai kata Allah apa? Wa yuraunan nas. Mereka menuduh orang lain ria, menuduh manusia lain itu ria, padahal yang ria dia. Yarmunahum birriya, mereka menuduh orang lain berbuat ria, sedang mereka sebenarnya ria. Dia itu adalah orang munafik. Maka itu Rasul bersabda, kata Rasul apa? Aktsiru min dzikrillah, perbanyaklah olehmu dari mengingat Allah, hatta yaqulal munafiqun, hingga berkata orang-orang munafik, innahum muraun, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang ria. Antum disebut beruntung kalau dihukum sama orang munafik nih, dihukum sama orang munafik. Antum udah sholat, antum udah puasa, antum udah sodako, lalu orang munafik ngomong begini nih, paling juga ria. Itu keuntungan antum saudara. Sampai kata Nabi, orang munafik menghukum antum, antum adalah orang ria, padahal antum bukan orang ria. Antum sedekah karena Allah, antum sholat karena Allah, antum zikir karena Allah, antum taklim karena Allah. Tapi orang munafik menghukum kita bahwa kita melakukan itu semua karena ingin ria. Di saat mereka berkata seperti itu tentang kita, maka disitulah keuntungan besar dari Allah buat kita. Masya Allah. Nah, artinya apa saudara? Lakukan aja kebaikan, biarin aja. Orang mau ngomong ria, orang mau ngomong sombong, orang kita nggak sombong kok, orang kita nggak ria kok, silakan aja dia ngomong begitu. Padahal di situ dia sudah kena predikat orang munafik yang menghukum kita sebagai orang sombong, padahal kita nggak sombong. Menghukum kita sebagai orang ria, padahal kita nggak ria. Sesungguhnya dia termasuk golongan orang-orang munafik. Maka kita jangan sekali-kali menuduh, menghukum orang lain dalam perbuatan baiknya dengan kalimat ria, ujub, takabur. Jangan. Kita bebaskan dia, kita doakan saudara kita yang telah berbuat baik dalam urusan ibadahnya. Mudah-mudahan itu semua akan kembali kepada kita, insya Allah. Dan ini aja saya kira yang disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.